senior hamba Tuhan yang sedang bergabung di Zoom meeting ini. Tuhan Yesus luar biasa, saya bisa ada di tengah-tengah senior hamba Tuhan yang ada di Manado maupun di Amerika atau yang dari lain yang sedang bergabung saat ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan buat kita, dan tentu harapan saya firman Tuhan akan menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa dulu ya Pak Rene ya. Baik, kita satu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, kami kagum dan hormat kepadamu, Allah yang telah memilih kami untuk menjadi hamba-hambamu, terlibat dalam pekerjaan mulia, pekerjaan kudus, proyek raksasa untuk menjara jiwa yang terhilang. Tuhan, kami semua mohon Tuhan sucikan kami, ampuni dosa kami, supaya firman Allah yang kami dengar mendatangkan sukacita, kekuatan, pemulihan bagi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan yang saya hormati, saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya harap suara saya bisa didengar dengan baik ya. Baik, pembacaan firman Tuhan yang saya pilih adalah satu bagian yang sangat terkenal atau tidak asing lagi bagi kita semua, saudara-saudara, yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 23. Demikian bunyi firman Allah, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, tentu bagian firman Allah ini sangat familiar bagi kita hamba-hamba Allah. Dan seperti kita tahu bahwa latar belakang ayat ini sebenarnya Paulus sedang bicara kepada orang-orang yang waktu itu mengabdikan diri mereka kepada Tuhan mereka atau kepada mereka. Saya ketika membaca ayat ini, saya berpikir bahwa kalau pengabdian kepada bos yang kelihatan saja, maka ditekankan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Apatah lagi kalau kita melakukannya betul-betul dengan tujuan untuk Tuhan, atau porsi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ini, dan saya pernah dengar ternyata pembuat jam Rolex itu, saudara-saudara ya. Saya ada dengar itu informasi, saya kaget. Pembuat jam Rolex itu dia membangun bisnisnya, membangun usahanya dengan memegang mati-matian ayat ini. Bahwa kalaupun dia berbisnis membuat jam yang terkenal dan mahalnya luar biasa. Saya belum pernah pakai jam merek Rolex, tapi mendengar informasi itu bahwa pembuat jam Rolex itu melakukannya seperti untuk Tuhan. Makanya jangan heran bahwa hasilnya terbaik, hasilnya luar biasa. Maka saya ketika membaca itu lalu merenungkan ayat ini, saya membayangkan bahwa kalau hal ini juga menjadi prinsip pelayanan dari setiap hamba-hamba Tuhan, juru-juru bicara Allah, maka saya pikir pelayanan kita dimanapun Allah patok, Allah tempatkan, maka saya yakin hasil terbaik yang kita akan berikan kepada Tuhan. Amin. Bukan persoalan jumlah, bukan persoalan jumlah. Karena kalau kita belajar tentang talenta misalnya ya, hamba Tuhan yang
dipercayakan 5 talenta, 2 talenta, ada juga yang 1 talenta. Yang 5 jadi 10, 2 jadi 4, yang 1 justru dia mengubahkan talenta tersebut. Tetapi yang saya lihat, respon dari sang pemilik talenta, ketika dia kembali, dan orang-orang yang mendapatkan kepercayaan talenta itu datang dan mempertanggungjawabkan talentanya, saya periksa, tidak ada pujian yang berkata, wah, banyak sekali talentamu. Tidak. Yang ada ialah baik sekali perbuatanmu. Entah yang 5 jadi 10, yang 4 jadi 8, atau yang 3 jadi 6, yang 2 jadi 4, pujiannya sama. Tidak ada pujian banyak sekali, tidak ada. Baik sekali perbuatanmu, hamba yang setia. Maka saya percaya, bukan persoalan jumlah, bukan persoalan kita pimpin berapa jemaat, seberapa banyak jam terbang kita, bukan itu. Tapi yang paling penting adalah seperti kesaksian dari hamba Tuhan tadi, Bapak siapa tadi? Minta maaf, Bapak Fritz atau Bapak siapa? Maringka, ya nama saya Pak Maringka, Pak. Pelayanan Pak penjara Fritz di Maringka. Indonesia. Luar biasa, Pak. Jadi yang paling penting ialah kesetiaan. Nah, saya percaya bahwa kalau bicara tentang talenta ya, sebenarnya definisi talenta itu luas. Ada orang yang mengartikan talenta sangat sempit. Dia berpikir bahwa talenta adalah sebatas yang bisa dipakai dalam urusan gereja. Padahal talenta itu lebih luas daripada itu. Talenta bukan sekedar bisa khotbah, bisa main musik, bisa bernyanyi, dan lain sebagainya. Tapi definisi talenta secara lengkap adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Garis bawahi, segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita harus kita pakai kembali untuk kemuliaan namanya. Sebab Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. 1 Timotius 6 ayat 7 mengatakan, Paulus bilang sama Timotius, bahwa waktu kita dilahirkan ke dunia, kita tidak bawa apa-apa. Nanti kita meninggal pun kita tidak bawa apa-apa. Jadi kalau kita punya apa-apa, itu semua dari Allah. Waktu, tenaga, kekuatan, kepintaran, ya, pengaruh, harta, pangkat, kedudukan, atau yang lainnya, pokoknya segala sesuatu. Itu harusnya kita pakai kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Bertolak dari Kolose 3 ayat 23 ini, saudara-saudara, di mana Tuhan bilang, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka tidak bisa tidak. Talenta-talenta yang Tuhan titipkan kepada kita, wajib hukumnya, absolut, harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apatah lagi kita pendeta, apatah lagi kita gembala sidang, apatah lagi kita para penginjil. Kita tentu lebih paham hal ini, dan kita harus melakukannya secara serius. Nah, berkaitan dengan melakukan seperti untuk Tuhan, maka persoalan hati ini menjadi hal yang sangat ditekankan. Seperti untuk Tuhan, dikaitkan dengan hati kita. Seperti untuk Tuhan yang mana? Yang pertama, Dia Tuhan yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 khususnya mengatakan, kuduslah kamu karena aku kudus. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7 mengatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi untuk melakukan apa yang kudus. Apa yang menyebabkan Tuhan tidak menggubris doa kita, Tuhan tidak memberkati pelayanan seorang hamba Allah? Apa yang membuat tangan Tuhan itu sepertinya tidak terulur kepada hamba-hamba Tuhan? Jawabannya jelas. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengingatkan kita, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam, tapi yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Saudara, saya bicara apa adanya ya, karena ini saya dengar Zoom di kalangan hamba-hamba Tuhan. Saya beberapa waktu terakhir ini ya, hamba-hamba Tuhan,
Saya itu bingung, kok setiap kali ada pendeta selingkuh, itu saya selalu dapat kabar. Dan saya kenal pengkhotbah-pengkhotbah bagus, fasilida, punya kemampuan berteologi luar biasa, mampu berkhotbah dengan baik. Tapi Anda lihat bahwa sekarang ini, saya kaget kok banyak pendeta selingkuh. Ada yang ditangkap langsung oleh istrinya, ada yang ditangkap oleh jemaat, ada yang ditangkap oleh suami. Aduh, saya sebagai hamba Tuhan yang boleh dikategorikan hamba Tuhan pemain baru. Di kalangan ladang Tuhan saya pemain baru. Tapi saya kok melihat hal ini sedang terjadi dan ini sangat berbahaya. Kalau mau bekerja seperti untuk Tuhan, mutlak kekudusan hidup harga mati. Puji Tuhan, tadi Pak Frid sudah mengatakan kesetiaan. Tapi bagi saya yang paling ditekankan hari-hari ini, di zaman akhir menuju akhir zaman ini, adalah persoalan kesucian hidup. Amin. Ini sudah fakta. Saya kaget waktu saya di Amerika, dengan Pak Rene, kami di Amerika, lalu dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan, itu nama acaranya apa saya juga agak lupa. Itu hamba-hamba Tuhan se-Amerika Utara dan Kanada. Lalu seorang hamba Tuhan, orang Indonesia yang tinggal di New York, lalu dia bersaksi bagaimana dia waktu itu sudah pengkhotbah luar biasa, hafal ayat luar biasa. Kalau selesai khotbah, jemaat selalu berkata kepadanya, "Bapak, kami sangat diberkati dengan khotbah Bapak." Tetapi ketika beliau jujur tentang perselingkuhannya, tentang persinahannya, dengan siapa? Dengan jemaat. Jemaat yang notabene sangat akrab dengan gembala. Lalu sering berkunjung, ibu ini beserta suaminya berkunjung ke rumah gembala dan juga ibu gembala. Tapi dalam perkunjungan itu, kok lama-lama mulai tidak beres. Dan menurut kesaksian hamba Tuhan di New York itu, saya mungkin beberapa hamba Tuhan sudah tahu, tapi saya tidak enak ngomong. Pak Rene tahu karena kami pernah makan bersama dan dengan beliau juga, dan kesaksian beliau itu di depan umum. Istrinya ada. Dimulai dengan apa? Sharing-sharing. Lama-lama apa? Sering-sering. Ujung-ujung apa? Serong-serong. Sharing-sharing, sering-sering, serong-serong. Ujung-ujung sorong-sorong. Selesai. Dan saya waktu dengar kesaksian itu, wah, saya sebagai pendeta yang masih muda, baru belajar, saya terpukul sekali. Dan kesaksian itu bagi saya, ini menjadi pelajaran penting, supaya hamba-hamba Tuhan berjaga-jaga. Makanya di wilayah pelayanan kami, di NTT, khususnya di Gereja Amazing Grace, gerejanya Tuhan yang saya pimpin, yang saya gembalakan, saya melarang keras orang berkonseling dengan saya, apalagi kalau ibu-ibu. Dengan saya sendiri, saya tidak mau. Harus ada orang lain, atau minimal di rumah saya ada istri saya. Saya tidak menerima pelayanan pribadi sendiri-sendiri dengan lawan jenis. Mungkin kita tidak berpikir apa-apa, tapi pandangan umum tidak etis. Dan tidak ada dosa yang terjadi langsung jatuh. Semuanya berproses. Makanya perlu kehati-hatian. Makanya saya sangat keras. Saya melarang keras suami atau pria-pria, engkau dengan alasan rohani mengatakan haleluya, lalu memegang bahu istri orang, memegang lengan istri orang. Saya masih muda, tapi saya sangat keras masalah itu. Saya punya latar belakang hancur, latar belakang hidup dalam dosa. Bagi saya prinsip firman Allah, mau panas-panas, mau dingin-dingin, jangan suam-suam kuku, harus beri warna jelas. Karena di dalam Tuhan tidak ada posisi netral. Harus buat pilihan, hitam atau putih, kudus atau jahat. Makanya saya berpikir dulu waktu kami belum bertobat, hidup jahat, masuk keluar tahanan, masuk keluar sel, pukul orang, bacok orang, bakar rumah orang. Dan setelah kami bertobat,
ya sudah kami ambil keputusan betul-betul ikut Tuhan sepenuh hati. Sebab lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka saya percaya dengan kekudusan kita akan melihat banyak berkat. Tidak menjaga kekudusan, justru kita akan kehilangan banyak berkat. Saudara masih ingat Musa? Apa yang menyebabkan Musa tidak masuk tanah Kanaan? Penyebabnya ialah dia tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan bangsa Israel. Tuhan suruh ngomong ke batu, itu dia pukul 2 kali dengan kemarahan yang begitu luar biasa. Artinya apa? Kekudusan menghilangkan banyak berkat. Maksud saya, hidup yang tidak kudus akan menghilangkan banyak berkat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudara, kawan hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi, harga mati kudus ya. Firman Allah bilang begini, apa yang dari hati itu yang keluar, pikiran kotor, omongan kotor, perzinahan, percabulan, keserakahan, kesombongan, iri hati, pikiran jahat, pembunuhan, itu semua kan dari hati. Nah, manusia ini hatinya memang kotor. Satu-satunya cara supaya hati manusia menjadi suci adalah datang kepada Yesus. Kisah Rasul pasal 15 ayatnya yang ke-9, inti dari ayat itu mau kasih tahu kita bahwa Allah menyucikan hati seseorang dengan iman. Dan kita sudah tahu itu adalah iman kepada Yesus. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20 sampai 22 mengingatkan bahwa darah Yesus menyucikan kita dari hati nurani yang jahat. Dan firman Allah berkata dalam Matius 5 ayatnya yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Saudara-saudara, berbahagia di sana kita sudah tahu itu dari kata Inggris blessed, lebih tepat diterjemahkan diberkatilah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Apa pengertian melihat Allah? Melihat Allah itu kalau diartikan setelah kita masuk surga, jelas kita akan face to face dengan Tuhan Yesus. Kita akan melihat Tuhan Yesus. Tapi selagi di bumi, pengertiannya adalah kita merasakan kehadiran Allah. Dalam pelayanan kita ada urapan. Dalam pelayanan kita ada kuasa. Dalam pelayanan kita ada terobosan. Dalam pelayanan kita kalau Allah izinkan ada mujizat. Kenapa? Karena kita merasakan kehadiran Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada kesempatan ini, sebagai kawan-kawan sekerja di ladang Tuhan, saya hanya mengingatkan bahwa kekudusan adalah hal yang sangat mendasar dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan yang mau melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Yang kedua, kalau mau melakukan seperti untuk Tuhan, dia Allah yang kudus, tapi dia juga Allah yang cemburu. Oleh karena itu, di hati kita ini tidak boleh ada siapapun yang melebihi Tuhan. Tidak ada siapapun yang boleh menggeser Tuhan. Tidak boleh. Entah orang lain, entah kawan pelayanan, ataupun diri kita sendiri. Karena kita tahu, Yeremia 17 ayat 5 bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang yang mengandalkan manusia. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya lihat banyak orang tumbang karena mulai menonjolkan keakuannya. Ini loh saya. Bahkan dalam khotbahnya Yesusnya menjadi kurang, sayanya lebih banyak. Menurut saya ini hati-hati. Khotbah hamba Tuhan lebih menonjolkan Yesus, bukan menonjolkan saya, bukan menonjolkan gereja saya, tetapi Tuhan. Makanya kalau kita belajar doa Bapa kami, doa Bapa kami itu ada prinsip doa yang luar biasa. Doa itu dimulai dengan kepentingan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, ini mu semua ini. Jadilah kehendakmu. Setelah kepentingan Tuhan,
baru kepentingan kita belakangan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi Tuhan harus dinomorsatukan. Kekasih-kekasih Allah, kawan-kawan hamba Tuhan, senior-senior hamba Tuhan, rendah hati harga mati. Suci hati, rendah hati. Karena dia Allah yang kudus, dia Allah yang cemburu. Dia tidak mau ada yang lain. Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului kehormatan. Lukas 18 ayatnya yang ke-14 dengan jelas Tuhan berkata apa? Barang siapa meninggikan diri, dia direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia ditinggikan. Itu kan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Mulai dari ayat 9 sampai ayat 14. Saya lihat hamba-hamba Tuhan kadang-kadang rentan dengan masalah ini. Kalau mulai dipakai Tuhan, mulai diangkat Tuhan, dia mulai dengan roh, dia mengakhirinya dengan daging. Mulai seperti hamba Allah, mengakhiri seperti selebritis. Ini bahaya. Haleluya. Maka hamba Tuhan wajib hukumnya bahwa kita punya hati hamba. Saudara kalau baca itu, 70 murid pulang dan mereka bersaksi luar biasa. Yesus bilang, jangan bersukacita karena setan itu jatuh. Jangan bersukacita karena namamu terdaftar di sorga. Di bagian yang lain Tuhan Yesus bilang, kalau engkau telah melakukan segala sesuatu, hendaklah kamu berkata, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang harus kami lakukan. Betul-betul segala kemuliaan bagi Tuhan. Kekasih-kekasih Allah. Suci hati karena dia kudus. Rendah hati karena dia Allah yang cemburu. Orang tinggi hati tumbang. Yang ketiga, karena ini seperti untuk Tuhan, kita kenal ya doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21. Pokok doa Yesus di situ adalah dia berdoa supaya rasul-rasul menjadi satu. Bahkan semua yang mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya kepada Yesus menjadi satu juga. Seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Berarti hamba-hamba Tuhan harus satu hati. Kesatuan hati itu penting. Saya percaya bahwa setan sedang bekerja double porsi untuk mengacaukan gereja, untuk merusak hubungan hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain. Tapi bagi kita yang tahu hati Yesus dan kita mau menjadi jawaban dari doa Yesus di Yohanes 17, maka dengan bermodalkan suci hati, rendah hati, maka kita akan mampu bersatu hati dengan orang lain. Saya tahu, saya pernah ke Manado juga misalnya ya. Di Manado itu kan paling banyak gereja, kalau bukan GEMIM, GPDI. Tapi saya bersyukur juga bahwa ada gereja-gereja lain di sana. Dan persekutuan atau persatuan gereja-gereja juga luar biasa. Begitu juga yang kami suarakan di NTT. Begitu juga yang Pak Rene dan tim suarakan di Amerika, khususnya di kalangan gereja-gereja Indonesia, se-Amerika Utara dan Kanada. Memang ini wajib hukumnya. Mazmur 133 itu jelas. Di mana ada kerukunan, di mana ada kasih persaudaraan, firman Allah berkata, kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Maka orang yang punya unity, punya kesatuan hati, dimulai dari rumah tangganya, dimulai di gereja yang dia gembalakan, atau link sesama hamba Tuhan. Orang seperti ini, bukan dia yang mengejar berkat, tapi dia dikejar-kejar oleh berkat. Sebab ayat itu berkata, kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Jadi, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, saya mau menyampaikan itu. Dan yang terakhir, ini benar-benar terakhir ini. Dan saya juga harus istirahat, besok saya jadwal khotbah 3 kali. Suara harus hemat. Saya masalahnya kalau khotbah tidak bisa pelan, itu masalahnya. Ya, mungkin masih muda, belum bisa kontrol. Kalau pengkhotbah senior itu mereka mainnya lebih enak.
halus, perlahan. Saya ini enggak bisa, belum bisa. Mungkin suatu saat lah ya. Bertambahnya umur, ini kan baru 40 tahun saya. Oh, haleluya. 78. Pak Frit udah 78, maklum lah. Ini baru 40 kita, ya kan? Benar-benar terakhir. Mau melakukan seperti untuk Tuhan. Suci hati, rendah hati, satu hati. Di Kolose 3 ayat 23 tambah satu lagi. Lakukanlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, bicara segenap hati ini kan artinya sama dengan ya sukarela, tulus, dia keluarga itu satu paket. Saya mau artikan juga bagaimana, saya pakai contoh aja lah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah lihat berita di NTT, itu pernah viral tahun 2017 atau 2018 ada upacara di perbatasan antara NTT dan Timor Leste. Sementara upacara, salah satu peserta upacara namanya Johnny, anak kecil, dia sakit, jadi dia disuruh istirahat di ruangannya Hansip Siskamling atau apa, pos kamling. Bendera, urusan bendera. Lalu ternyata benderanya putus, tali bendera putus. Nah, ini sekarang mau cari tenaga sukarela yang mau naik panjat tiang bendera. Itu tiang bendera kan tinggi sekali itu. Saya ngeri juga loh. Jadi waktu si Johnny itu memberikan dirinya dengan segenap hati lalu memanjat, itu kan viral. Betul-betul satu dunia nonton, apalagi orang Indonesia. Nah, yang saya suka ialah segenap hati itu artinya kan orang lakukan tanpa pamrih ya. Tadi Pak Frit bilang pelayanan di penjara dapat apa? Kita bukan dapat berkat, kita bagi berkat. Karena memang segenap hati itu harus disertai dengan pemahaman lakukan tanpa pamrih. Karena kita telah menerima lebih dahulu agape dari Tuhan. Dan agape itu kan kasih tanpa pamrih. Totalitas segenap hati, sukarela. Yesus mau datang menyelamatkan kita. Maka tidak bisa tidak. Untuk melakukan bagi Tuhan harus dengan segenap hati. Dan saudara lihat akibat dari segenap hati. Apa yang terjadi? Hotman Paris Hutapea telepon dia. Hanya untuk uang permen aja 25 juta. Waduh. Itu kalau di Timor sudah uang sudah fondasi gereja itu. Uang permen 25 juta. Lalu dari saudaranya lagi kasih lagi, saudaranya Hotman Paris. Belum lagi dari gubernur NTT, Pak Victor Laskodat, membiayai Johnny sampai kuliah. Belum lagi dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi merenovasi rumahnya yang udah miring-miring itu jadi bagus sekarang. Saudara lihat, Johnny segenap hati dan dampak dari segenap hati luar biasa. Itu bukan dia didorong oleh Hotman Paris dahulu. Johnny, kalau kau naik saya kasih 25 juta. Tidak. Dia naik dulu, baru dampaknya berkat-berkat mengalir dengan deras. Setelah peristiwa itu, setiap kali ada upacara di NTT, wah bapak-bapak langsung berdiri. Bapak-bapak, waduh, bapak-bapak langsung berdiri di dekat-dekat bendera. Dia bilang, siapa tahu nyangkut panjat kita. Aduh, kacau. Kalau yang begitu udah enggak segenap hati itu. Segenap hati itu kayak Johnny. Gitu loh. Nah, saya sebagai hamba Tuhan yang baru belajar, saya merasa bahwa perlu di waktu yang indah ini membagikan kepada saya dan saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, bahwa mari kita tingkatkan kehidupan dalam kekudusan karena Dia Allah yang kudus. Kita tingkatkan kehidupan yang betul-betul rendah hati karena Dia Allah membenci kesombongan. Kita harus bersatu hati dan segenap hati karena Yesus tidak pernah melakukan sesuatu kepada kita dengan hitung-hitungan. Dia selalu memberi yang terbaik. Maka orang-orang yang sudah mendapatkan yang terbaik harus memberi
yang terbaik Haleluya. bagi Tuhan. Amen. Tuhan Amen. Yesus Haleluya. memberkati. Amen. Mari kita Amen. berdoa bersyukur firman ya Bapak-Bapak Amen. ya. Bapak, terima kasih hamba telah menyampaikan firman-Mu secara sederhana bagi saudara-saudara hamba, senior-senior hamba Tuhan yang terlibat dalam Zoom ini. Apa yang hamba lakukan tidak sempurna ya Allah, tapi Allah yang sempurna kiranya berkenan menyempurnakannya dan mampukan hamba dan saudara-saudara hamba untuk kami mampu menjadi pelaku firman Allah yang baik. Segala glory, segala kemuliaan hanya bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.